warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani dengan NIM 1901020003 dari kelas 4A1 Akuntansi Pagi, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Insan, Kota Lubuk Linggau. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi perbankan yang diampu oleh Ibu Dian Wulansari, Magister Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenal akuntansi perbankan. Sebelum kita membahas lebih dalam apa itu akuntansi perbankan dan sebagainya, nah kita harus mengetahui apa ya itu akuntansi dan apa itu juga perbankan. Pertama-tama kita bahas dulu akuntansi. Bapak akuntansi adalah Luca Pacioli. Sedangkan akuntansi sendiri adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penilaian, pelaporan yang nantinya memuat sebuah keputusan yang dapat diambil dari suatu perusahaan. Nah, akuntansi sendiri memiliki dua macam, yaitu akuntansi jasa dan akuntansi dagang. Nah, ini secara umum. Nah, di dalam semua akuntansi tentunya terdapat proses-proses atau siklus-siklus tahapan-tahapan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Apa saja ya tahapan-tahapan itu? Tahapan dari siklus akuntansi yakni harus adanya transaksi. Yang kedua, adanya bukti transaksi, baik itu cek atau tanda nota, kwitansi, dan sebagainya. Kemudian ada namanya jurnal umum. Jurnal umum ini mencatat segala transaksi, biasanya per hari ini dicatat transaksi apa yang terjadi. Kemudian ada yang namanya buku besar. Nah, buku besar tadi inilah yang mencatat pos-pos yang dicatat sebelumnya di dalam jurnal umum. Pos-pos ini terdiri sendiri-sendiri. Ada pos kas, pos piutang, pos peralatan, pos gedung, dan pos-pos lainnya. Kemudian setelah mencatat ke dalam buku besar ada namanya neraca saldo. Neraca saldo inilah neraca penyeimbang. Nah, secara kredit dan debit harus sama. Di dalam neraca saldo inilah yang berfungsi untuk menyetarakan atau menyeimbangkan posisi kredit dan debit dari pencatatan buku besar. Kemudian ada namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini sendiri berfungsi untuk menyesuaikan akun-akun atau transaksi-transaksi yang telah dicatat sebelumnya atas transaksi-transaksi yang sebenarnya terjadi. Kemudian ada namanya neraca lajur atau kertas kerja. Kertas kerja sendiri ini memuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri adalah laporan yang memuat seluruh keuangan-keuangan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada namanya laporan keuangan. Laporan keuangan ini sendiri terdiri dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, di dalam laporan neraca ini memuat ada namanya aktiva dan pasifa. Aktiva terdiri dari aktiva tetap dan aktiva lancar. Selanjutnya ada namanya laporan laba rugi. Di dalam laporan ke laba rugi itu menyajikan pendapatan yang didapat dalam suatu perusahaan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, di sini kita bisa mengetahui dari perubahan modal awal kita dengan modal setelah transaksi yang terjadi. Kemudian ada namanya laporan arus kas. Nah, dari namanya saja kita tahu bahwa laporan arus kas ini menyajikan keluar masuknya kas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang terakhir ada namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan inilah yang mendukung dari laporan-laporan yang saya telah jelaskan tadi sebelumnya. Kita membahas tentang bank. Bank adalah sebuah badan usaha yang dimana menyajikan atau menawarkan jasanya untuk menyimpan uang atau meminjamkan uang, menyalurkan dananya kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat. Bank ini sendiri secara umum terbagi menjadi 3, yaitu bank sentral,
Bank sentral ini sendiri kita kenal dengan istilah Bank BI, Bank Indonesia. Nah, BI inilah sebagai sistem kontrol bank di bawah-bawahnya. BI ini juga yang mengeluarkan uang negara Indonesia. Kemudian ada namanya Bank Umum. Bank Umum ini sendiri seperti yang kita kenal BRI, BNI, BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat ini fungsinya untuk dalam lingkup kecil, maksudnya untuk membantu perekonomian masyarakat. Dalam lingkup kecil biasanya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat Indonesia. Di dalam istilah bank juga kita mengenal yang namanya cek adalah biasanya berupa kertas dari nasabah untuk bank yang biasanya namanya atau nominalnya sudah tertulis di dalam cek tersebut dan bisa dicairkan oleh seseorang yang namanya ada di dalam cek tersebut. Cek ini sendiri terdiri dari beberapa jenis. Ini pertama ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek kosong. Kemudian ada namanya biliet giru. Biliet giru tadi masih berkaitan dengan pemindah bukuan dari cek silang karena kegunaannya untuk melakukan pemindah bukuan dari nasabah satu ke nasabah lain, atau dari tabungan satu ke tabungan yang lain, atau dari bank yang satu ke bank yang lain. Kemudian ada namanya tabungan. Tabungan adalah tempat kita menyimpan uang. Biasanya kita akan diberikan buku tabungan dan juga ATM, anjungan tunai mandiri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu akuntansi secara umum dan apa itu bank, tentunya kita akan lebih mudah mengetahui apa itu akuntansi perbankan. Nah, akuntansi perbankan dengan akuntansi pada umumnya tidak jauh berbeda, hampir sama, karena mereka sama-sama melakukan pencatatan, pelaporan, pengikhtisaran, pengklasifikasian, penilaian, dan membuat keputusan. Bedanya jika akuntansi pada umumnya untuk perusahaan, baik itu di bidang jasa ataupun bidang dagang, sementara akuntansi perbankan itu digunakan oleh orang-orang yang bersangkutan di dalam bank, yang sifatnya itu dilakukan pencatatan secara sistematis. Nah, akuntansi perbankan ini sendiri tahapan-tahapannya pun hampir sama. Akuntansi perbankan ini sendiri biasanya digunakan untuk pihak intern dan ekstern. Siapa sih pihak intern ini dan siapa sih pihak ekstern ini? Pihak intern biasanya pihak-pihak yang berkaitan di dalam bank, seperti karyawan-karyawan, seperti manajer, seperti direktur, dan orang-orang yang ada di dalam bank. Nah, sedangkan pihak ekstern adalah pihak-pihak investasi bank seperti investor, pihak-pihak peminjam bank atau nasabah, pihak dosen, pihak mahasiswa yang akan meneliti, dan pihak lainnya. Dalam akuntansi perbankan ini, tentunya kita tahu bahwa akuntansi perbankan ini akan mencatat atau memuat segala transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perbankan atau yang berkaitan di dalam bank. Kalau di akuntansi pada umumnya dicatat atau dilaporkan pada akhir periode, biasanya akhir tahun atau akhir tahun. Sedangkan di akuntansi perbankan bisa saja dilaporkan per hari, per bulan, atau per 3 bulan. Hal itu dilakukan bank agar tidak ada namanya kecerobohan atau ketidaksesuaian hal yang sebenarnya terjadi di dalam transaksi bank. Nah, siklus tahapan akuntansi perbankan terdiri dari transaksi. Harus adanya transaksi yang dulu yang terjadi di dalam bank. Kemudian adanya bukti transaksi. Bukti transaksi ini tersendiri terdiri dari cek atau kupon yang berkaitan dengan bank. Kemudian ada yang namanya jurnal umum. Kemudian ada namanya laporan keuangan harian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam akuntansi perbankan tentunya dia akan memuat laporan harian. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya transaksi-transaksi yang terjadi di dalam bank. Dan bank umum ini berkewajiban untuk melaporkan setiap harinya atau setiap bulan dan triwunannya kepada Bank Sentral, Bank Indonesia. Kemudian ada yang namanya buku besar yang memuat pos-pos di dalam akuntansi perbankan. Kemudian ada namanya neraca saldo. Kemudian ada namanya jurnal penyesuaian. Setelah adanya jurnal penyesuaian, maka ada namanya
Neraca lajur sama seperti akuntansi pada umumnya. Neraca lajur juga ada di dalam akuntansi perbankan. Kemudian akun ada namanya laporan keuangan bulanan. Setelah ada laporan keuangan harian, tentunya ada laporan keuangan bulanan. Yang terakhir adalah analisis laporan keuangan. Analisis atas segala transaksi-transaksi yang telah dicatat dalam bank. Di dalam bank, aktiva dianggap sebagai hutang. Kenapa dianggap sebagai hutang? Karena bank berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah disimpan masyarakat kepada masyarakat itu sendiri ketika masyarakat itu meminta uangnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti bunga. Nah, itu diterapkan di dalam akuntansi perbankan juga. Tentunya transaksi-transaksi yang dicatat itu berbeda dengan akuntansi pada umumnya, karena di dalam akuntansi perbankan dia akan mencatat tentang mengenai transaksi giro, transaksi bilet giro, transaksi cek, dan lain sebagainya. Itulah sedikit pengenalan tentang akuntansi perbankan. Semoga teman-teman paham sedikit lebihnya mengenai akuntansi perbankan secara umum. Jika saya terdapat salah-salah kata dalam berbicara dan ada kekurangan materi, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga apa yang saya jelaskan itu bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar mahasiswa Indonesia. Tetap semangat.